hobi baru. Sebenarnya sudah dari dulu, Oh, iya. sejak muda. Sekarang udah tua ya. Enggak juga sih. Enggak Saya sih, Pak. merasa muda aja. Yang tidak bisa dilupakan justru karir saya yang paling saya nikmati adalah 7 tahun. Bisa dikatakan saya 5 tahun itu dinasnya 24 jam. Halo sahabat pos, kita kembali lagi nih dengan wajah yang baru di podcast Cerdas Berbicara. Nah, kayaknya kita udah lama banget gak sih untuk ngobrol-ngobrol. Kurang lebih kayaknya udah 1 tahun lah ya. Nah, mungkin aku langsung kenalan aja ya. Kenalin, aku Destri. Aku yang akan nemenin kalian semua untuk beberapa menit ke depan di podcast kali ini. Nah, hari ini tentunya aku gak sendiri karena aku ditemani oleh tamu yang sangat spesial. Nah, tamu ini dari anak perusahaan Pos Indonesia, yaitu Bapak Endro Cahyono selaku Chief Operating Officer Pos Properti Indonesia. Halo Pak. Halo. Gimana nih Pak hari ini, kabarnya gimana nih Pak? Kabarnya luar biasa. Luar biasa ya Pak, semoga selalu sehat selalu. Amin. Ya Pak, amin. Nah mungkin Pak, sebelum kita masuk ke topik utama dari podcast kali ini, kita mau ngobrol-ngobrol santai dulu ya Pak. Oke. Jadi sahabat pos juga pengen tahu nih mengenal tentang Bapak Endro gitu kan ya Pak. Jadi kira-kira Pak kesibukannya akhir-akhir ini apa ya Pak? Ya, sebagai Chief Operating Officer Pos Properti Indonesia cukup banyak kesibukan yang sedang kita lakukan khususnya untuk di perusahaan ya. Kalau saya sendiri sekarang lagi fokus bagaimana kita akan mengelola aset Pos Indonesia lebih baik lagi ke depan karena kita akan menjadi building management di aset-aset Pos Indonesia khususnya di kantor-kantor cabang utama yang ada di seluruh Indonesia. Oke Pak, berarti banyak banget ya Pak, padat gitu ya Pak untuk mengerjakan bahkan seluruh Indonesia Pak tadi Iya. ya, betul. Nah, selain sibuk bekerja yang tadi Pak, kira-kira ada nggak sih Pak kegiatan-kegiatan untuk mengisi waktu luang, semisal kayak hobi seperti bermusik atau berolahraga gitu Pak? Ya, kebetulan saya senang musik, senang lebih banyak mendengarkan musik, kemudian ya menyanyi, tapi bukan profesional ya, sekedar hobi saja. Iya. Main musik, kemudian olahraga. Nah, ini olahraga yang sekarang sedang menjadi hobi baru. Sebenarnya sudah dari dulu, Oh, iya. sejak muda. Sekarang udah tua ya. Enggak juga sih. Enggak Saya sih, Pak. merasa muda aja. Merasa muda Ya saya. dari dulu memang sudah senang musik dan olahraga gitu. Biasanya kalau olahraga ini olahraga apa nih Pak bentuknya? Jalan kaki. Biasanya sih kebanyakan di gym ya. Di gym kan Oh, ada iya. treadmill, kita bisa jalan kaki sekitar 15 sampai 30 menit, itu udah cukup sebenarnya, itu membakar hampir 100 kalori karena santai ya. Kemudian biasanya yang paling sering sih saya driving gitu. Oh iya Pak. Driving. Biasanya Long dilakukan range. weekend gitu Pak? Kalau driving biasanya di hari weekdays, tapi pagi hari sebelum kantor olahraga dulu, seger ke kantor gitu jadinya gitu. Oke. Kalau weekend biasanya ke lapangan lah gitu. Oke, wah keren banget nih sahabat pos. Jadi Pak Endro tetap mengisi waktu luang gitu ya Pak. Walaupun nggak ada kerjaan, semisal lagi free gitu Pak, Iya. tetap melakukan hal-hal positif. Nah ini sangat menginspirasi nih sahabat pos. Nah untuk karir itu Pak, gimana sih Pak? Bagaimana sih Bapak memulai karir dulu dari mulai lulus dari pendidikan gitu Pak? Apakah langsung di Pos Indonesia atau mengabdi di Pos Indonesia atau sebelumnya ada perjalanan yang panjang gitu Pak atau gimana? Saya sekolah di Jogja dulu, Oh, di kuliah. Jogja, Pak. Iya, basic saya adalah ilmu akuntansi. Saya akuntansi di diploma akuntansi di Jogja. Kemudian sebelum bergabung ke Pos Indonesia, saya kerja di rumah sakit. Gitu, Iya Pak. sempat kerja di rumah sakit 1 tahun lah. Tetapi di keuangannya ya, bukan di medisnya ya. Orang akuntansi kan pasti di keuangannya Iya. gitu. Kemudian di tahun 95 mulai bergabung di pendidikan pos. Dulu ada namanya dikti reguler, pendidikan tinggi pos yang diperuntukkan bagi para lulusan minimal diploma 3 bisa bergabung di sana. Kurang lebih selama 20 bulan
di Pusdiklat Pos waktu itu yang sekarang menjadi Ulbi gitu. Kemudian mulai penempatan di Jakarta. Jadi cukup panjang perjalanan Cukup karir panjang saya. ya Pak, iya. Kira-kira ada nggak sih Pak selama mulai dari 95 ya Pak tadi ya? Iya. Itu tuh ada nggak sih Pak pengalaman yang sangat tidak terlupakan selama berkarir gitu Pak? Bisa untuk sharing-sharing karena sahabat pos pastinya banyak yang penasaran nih Pak. Yang tidak bisa dilupakan justru karir saya yang paling saya nikmati adalah di Jakarta, di Sentral Pengolahan Pos gitu. Karena apa? Karena di situ menjadi semacam dapurnya Pos Indonesia saat itu ya, di mana perjalanan pos di tahun 97 sampai tahun 2000 itu masih mengalami aktivitas yang cukup padat kegiatan postalnya gitu. Nah, di sana saya banyak berinteraksi dengan teman-teman yang memang sangat memahami bagaimana operasional bisnisnya pos gitu di situ. Jadi kita mengetahui bagaimana processingnya di sana. Itu sangat berkesan, apalagi di Jakarta selama 7 tahun, bisa dikatakan saya 5 tahun itu dinasnya 24 jam. Wah, lama banget ya Pak berarti ya. Artinya pagi, kemudian besoknya siang, besoknya malam, besoknya libur, pagi lagi, seperti itu perputarannya. Iya Pak, iya. Seperti itu ya Pak. Jadi ada nggak sih Pak kira-kira kayak tips and trick gitu buat kaum milenial yang akan memulai karir gitu. Apalagi saya juga kan salah satu kaum milenial ya Pak. Saya juga milenial, senior tapi. Senior tapi ya Pak ya. Jadi gini, tips dan trik buat para kaum muda sekarang ini, saya melihat anak-anak muda sekarang kan cerdas ya, karena sudah sangat mudah mengakses informasi dari berbagai media, terutama dari internet. Nah, itu salah satu keuntungan terbesar dari kaum sekarang adalah seperti itu, kaum muda sekarang. Nah, tip and tricksnya tetap sama, jadilah dirimu sendiri, kemudian jangan pernah berhenti untuk belajar apapun dalam bidang apapun. Misalnya nih, saya orang akuntansi, tapi saya belajar banyak hal. Banyak belajar tentang dunia advertising, belajar tentang fotografi, tentang musik, tentang teknik dan lain sebagainya, dunia desain grafis. Jadi tidak ada ruginya kita mempelajari banyak ilmu. Jadi dengan demikian teman-teman pasti nantinya memiliki multi talent gitu. Tetapi ya memang harus dipilih satu talent yang paling dominan, yang lain adalah menjadi pelengkap seperti ya, itu. Pak. Iya. Jadi berarti sebagai kaum milenial kita tidak perlu membatasi diri kita gitu ya Pak. Coba aja, yang penting kita mulai dulu. Nih sahabat pos, ini sangat menginspirasi kita ya tentunya. Nah, untuk kan Bapak melihat nih banyak banget kaum milenial nih Pak, yang mungkin di rumah juga ada kaum milenial ya Pak. Ada. Nah, menurut Bapak gimana sih Pak pandangan Bapak terkait pola pikir mereka gitu Pak, yang kalau berdasarkan riset yang pernah saya baca ya, jadi kaum milenial ini adalah kaum yang seringkali mengalami kebosanan dalam satu hal gitu kan. Jadi dia kalau sudah nggak suka dengan satu hal, bosan, dia akan beralih gitu ke hal-hal yang lain. Itu juga nggak salah, karena memang secara genetika, secara lingkungannya juga berubah gitu kan. Tetapi tadi kembali kepada karakter masing-masing. Jangan pernah melupakan karakter diri sendiri. Saya kuat di apa sih sebenarnya? Nah, justru dengan mengenali diri sendiri itu, kalian pasti akan lebih paham, oh tujuan saya adalah ini, fokus saya harus lebih ini. Dengan mencoba beberapa hal tadi, pasti akan ada menemukan sebuah keyakinan diri di bidang apa saya harus masuk gitu. Nah itu tadi Sobat Pos, kita udah ngobrol-ngobrol terkait Pak Endro, bagaimana pengalamannya. Nah mungkin kita langsung move lagi nih Pak ke topik utama kita terkait pos properti. Nah Pak, tadi kan Bapak sudah berkarir mulai dari tahun 95 ya Pak ya? Iya, 97 tepatnya, 95 pendidikan. Oke. 97 ya Pak. Nah Pak, selama beberapa tahun tersebut apa sih Pak yang produk-produk yang sudah dikeluarkan oleh Pos Properti? Nah mungkin dari sahabat-sahabat Pos tuh masih ada yang belum tahu gitu Pak. Nah boleh Pak untuk kalau di tahun 97 memang itu awal karir saya di Pos Indonesia. Tetapi kalau di Pos Properti Indonesia saya bergabung di tahun 2014.
di mana Pos Properti Indonesia itu mulai didirikan atau berdiri tahun 2013 di akhir Desember, 30 Desember itu berdirinya Pos Properti Indonesia. Nah, di bulan April saya mulai gabung. Gabung saya itu pun karena kami harus melakukan job posting. Saya melamar ke Pos Properti Indonesia, kemudian di-assess, wawancara, kemudian barulah diterima atau tidak, dan kebetulan puji Tuhan saya diterima di sana. Nah, di awal-awal Pos Properti Indonesia kami set up bisnis apa sih yang menjadi penugasan dari pemegang saham, karena 99% saham Pos Properti Indonesia adalah Pos Indonesia dan 1%-nya adalah Pos Logistik Indonesia. Artinya bisa dikatakan 100% lah. Nah, ada 5 bisnis utama di Pos Properti Indonesia. Yang pertama adalah unit bisnisnya atau lini bisnisnya adalah building management. Building management ini lebih kepada bagaimana Pos Properti itu mengelola gedung-gedung yang ada di Pos Indonesia. Dari sisi bagaimana cleanliness-nya, bagaimana security-nya, bagaimana pemeliharaan gedungnya dan lain sebagainya, termasuk komersialisasinya gedung tersebut. Kemudian lini bisnis kedua adalah persewaan. Nah, persewaan ini meliputi seluruh aset yang ada di Pos Indonesia. Kurang lebih ada 2.900-an aset Pos Indonesia. Banyak banget kan? Iya, Pak, banyak 2.900, banget. dan itu menjadi penugasan dari pemegang saham ke kami, ke Pos Properti. Kemudian di persewaan pun juga ada bermacam pola lah, bisa mulai dari sewa murni, kemudian sewa bangun, atau memang menggunakan pendekatan yang lainnya. Di lini bisnis ketiga adalah hospitality. Nah, hospitality ini sebenarnya lebih kepada bagaimana Pos Properti membuat properti bisnis yang baru, properti komersial yang baru. Biasanya kantor pos itu kan identik dengan layanan, kemudian rumah dinas dan sebagainya. Nah, kami biasanya melakukan studi. Ada salah satu aset, misalnya kita studi nih, yang paling cocok apa sih aset ini terkait dengan lingkungan bisnis di sekitarnya. Apakah menjadi hotel, akan menjadi co-living, ataukah menjadi properti komersial lainnya. Nah, ini yang sangat penting adalah itu. Nah, Sebentar. iya, Pak. Jadi sahabat Pos, tadi banyak banget nih produk-produk dari Pos Properti ya, Pak ya. Mungkin saya lanjutkan ya. Boleh, ya. Pak. Nah, Silakan. berikutnya adalah lini bisnis keempat adalah pengembangan properti. Nah, pengembangan properti ini lebih kepada bagaimana Pos Properti Indonesia masuk ke industri real estate. Jadi kita membuat kawasan, kemudian kita bangun sebuah hunian yang bisa kita deliver kepada seluruh masyarakat. Itu apakah bentuknya rumah subsidi ataukah rumah komersial. Dan yang terakhir adalah bisnis konstruksi. Nah, bisnis konstruksi sendiri lebih kepada bagaimana Pos Properti menjadi supporting bagi holding, bagi Pos Indonesia. Jadi itulah 5 bisnis yang saat ini kami tekuni sebagai bisnis utama Pos Properti Indonesia. Oke, banyak banget ya Pak ternyata. Jadi sahabat-sahabat Pos nih udah pada tahu ya. Berarti ada 5 nih bisnis, unit bisnis yang sudah dilakukan oleh Pos Properti itu sendiri. Nah, saya dengar-dengar nih Pak, ada yang namanya Pos Blok. Pos Blok ini berarti masuknya di hospitality ya Pak. Nah, itu boleh diceritakan sedikit Pak, karena banyak pertanyaan nih dari sobat-sobat Pos. Pos Blok adalah sebuah placemaking kalau istilah dari partner kita. Jadi Pos Blok itu dikelola oleh mitra dari Pos Properti Indonesia. Kenapa menggunakan brand Pos Blok? Karena memang lokasinya di aset pos. Kemudian blok itu adalah tempat di mana ada brand tertentu dari mitra kita yang sudah mempunyai brand sebelumnya. Itu yang kita bawa ke sana. Placemaking itu artinya tempat di mana kaum muda, kita menyebutnya kaum muda, nggak hanya milenial, karena Gen Z juga bisa ke sana, termasuk senior milenial juga bisa ke sana. Di mana kita menyediakan ruang bagi para pelaku industri kreatif. Industri kreatif itu bisa macam-macam, bisa dari musik, bisa dari kuliner, bisa dari craft, bisa jadi hobis. Itu kita kumpulkan di sana, kemudian mereka bisa mendisplay apa yang menjadi produk-produk mereka. Nah, yang menarik di sana adalah kita mewadahi para
kaum muda yang mempunyai talent tertentu. Misalnya ada kelompok musik indie yang mau performance. Biasanya kalau di sebuah gedung komersial lainnya kan mau tampil saja harus bayar gitu kan. Live Kalau musik ini gitu enggak, ya, Pak? ya Live ini musik. enggak. Ini kita memberikan kesempatan dengan mitra kita untuk menyediakan ruang bagi mereka untuk tampil gitu di Oke. sana. Mewadahi lah ya Iya, Pak, kalau betul. anak-anak muda ya, kaum muda gitu ya Pak. Nah, kira-kira Pak, kan sudah ada post blog dan postco dan akan di launching gitu ya Pak. Iya. Apa sih Pak perbedaan dari keduanya itu Pak? Sebenarnya nggak berbeda, bedanya hanya brand saja karena kebetulan mitra kita berbeda. Jadi di dunia bisnis kan ada istilah bahwa kita kalau melakukan bisnis jangan satu tempat dengan mitra yang sama. Kita akan menggunakan beberapa mitra supaya apa? Supaya mereka juga saling berkompetisi gitu kan. Oh, iya. Pengen menunjukkan bagaimana kalau ini dikelola oleh A, performansinya seperti apa. Kalau partner kita ganti performansinya seperti apa. Nanti kita tinggal lihat, oh ternyata ini yang lebih baik, ini yang harus di improvement gitu kinerjanya. Seperti itu saja sih. Nah, berarti nanti di Bandung bakalan ada launching ya Pak, ya Iya. posko itu Iya. sendiri ya Pak. Nah, jadi buat teman-teman sahabat pos yang lagi nonton, jangan lupa untuk dicatat bahwa ada posko di Bandung nih nanti buat nongkrong-nongkrong ya Iya, Pak, kaum betul, muda. betul. Dan juga bisa buat nonton live musik mungkin ya Pak. Betul, Ya, betul. live musik kayak gitu. Nah, sebentar lagi ini juga kan Pak akan ada hari ulang tahun Pos Indonesia ya Pak ya. Nah, apa aja sih Pak, apakah ada gitu kontribusi dari Pos Properti dalam acara tersebut? Nah, jika ada, kira-kira apa nih Pak? Ya, jadi rencana Pos Indonesia dan Pos Properti akan melakukan kolaborasi terkait dengan rencana peringatan 277 tahun Pos Indonesia melayani negeri. Nah, tempatnya nanti akan dilakukan di Bandung. Tepatnya di mana tunggu saja waktunya. Masih dan waktunya biar kapan. penasaran ya, Pak. Penasaran. Pokoknya nanti sebelumnya akan ada teaser lah dari, Iya. dari tim kreatif Berarti kita. pantengin terus Instagramnya Iya, ya Pak, betul. Pos Indonesia. Iya. Oke Pak, kira-kira nih Pak, harapan Bapak terkait HUT Hari Ulang Tahun dari Pos Indonesia tahun ini tuh apa Pak? Ya, di tahun ini kan Pos Indonesia melanjutkan program transformasinya ya. Ada 7 bidang transformasi itu sebenarnya. Mohon koreksi nanti kalau saya salah. Salah satunya adalah transformasi di bidang digitalisasi dan transformasi di bidang properti. Nah, kalau properti kami sebagai anak perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan transformasi sudah cukup banyak yang kami lakukan. Termasuk diantaranya bagaimana kita membuat placemaking dengan berbagai brand. Kemudian kami juga meleverage aset properti menjadi sebuah properti komersil baru. Ataukah kita justru melakukan revitalisasi terhadap kantor-kantor cabang utama yang saat ini didominasi oleh operasional pos. Nantinya kita akan menjadikan tempat mixed use, menjadi meeting point baru. Jadi orang datang ke kantor pos tidak melulu konotasinya harus kirim surat, tapi Pak. bisa untuk nongkrong, bisa untuk berinteraksi, bekerja dan lain sebagainya. Harapannya adalah mudah-mudahan dengan adanya transformasi Pos Indonesia ini, Pos Indonesia menjadi lebih baik, menjadi dikenal kembali oleh masyarakat bahwa Pos Indonesia sudah berubah, mengikuti bagaimana perubahan industri dan perubahan bisnis Pos Indonesia secara keseluruhan itu. Baik Pak, terima kasih semua yang sudah di sharing-sharing di sini sangat berharga banget, dan sahabat-sahabat pos pastinya sudah lebih tahu mengenai pos properti itu sendiri. Nah, terima kasih Bapak sudah menyempatkan sama-sama. waktunya. Semoga sehat selalu dan Amin. dilancarkan segala seluruh kegiatannya, pekerjaannya. Amin. Baik sahabat pos, kita sudah selesai ngobrol-ngobrol dan banyak banget nih inovasi-inovasi dari Pos Indonesia maupun Pos Properti. Nah, jangan lupa untuk langsung cek Instagram Pos Indonesia dan nantikan selalu bagaimana inovasi-inovasi yang akan diberikan selanjutnya. Jangan lupa juga selalu pantengin video-video podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan thank you, bye-bye. Bye. Bye-bye.